Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita akan masuk materi tentang unsur desain grafis. Sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan mempelajari teori tentang unsur dasar desain grafis, kemudian nanti diberi contoh studi kasus, kemudian siswa diharapkan mampu menguraikan unsur dasar desain grafis dari sebuah karya dengan tepat. Kemudian setelah itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dapat menguraikan unsur dasar desain grafis dengan tepat. Baik, langsung masuk ke materi. Sebelumnya saya akan share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Pak Lanjar. Baik, langsung. Sebelumnya apa sih unsur desain grafis? Apa sih desain grafis itu? Desain grafis merupakan sebuah bentuk komunikasi secara visual dengan memanfaatkan dan menggunakan media gambar yang bertujuan dalam menyampaikan serta menyajikan suatu informasi atau pesan kepada sang pembaca. Kemudian unsur dasar desain grafis yang pertama yaitu titik. Titik sendiri adalah bagian terkecil dari unsur desain yang ada. Bentuk titik pada desain bisa muncul dari bahan karya desain maupun penambahan bentuk titik pada desain. Titik sering digunakan sebagai hiasan atau ornamen. Untuk titik yang disusun secara berjajar akan memberikan kesan garis. Kemudian titik yang disusun secara menyebar akan memberi kesan isi ruang. Kemudian unsur yang kedua yaitu garis. Garis sendiri merupakan elemen yang merupakan gabungan dari beberapa titik. Untuk jenis-jenis garis yaitu ada garis lurus, garis lengkung, garis majemuk, dan garis gabungan. Untuk garis lurus ada horizontal, diagonal, dan vertikal. Garis lengkung ada kubah, busur, lengkung, kemudian bebas. Setelah itu garis majemuk ada garis zigzag dan garis lengkung S maksudnya. Kemudian garis gabungan ada garis gabungan bebas. Kemudian masuk unsur yang selanjutnya yaitu bidang. Bidang sendiri merupakan bentukan dari garis yang ujungnya saling bertemu. Bidang dapat disebut dengan bidang apabila memiliki panjang dan lebar tanpa tebal dan mempunyai arah. Kemudian jenis bidang sendiri ada bidang geometri, bidang bersudut, dan bidang bebas. Bidang geometri dibuat berdasarkan bidang yang ada di matematika seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Kemudian bidang bersudut, bidang yang dibatasi oleh garis yang pada bagiannya membentuk sudut dengan keseluruhannya tidak beraturan, yaitu yang bukan termasuk bidang geometri. Kemudian bidang bebas, yaitu bidang yang memiliki bentukan luar yang bebas. Kemudian bidang ini banyak digunakan dalam desain sebagai struktur maupun sebagai penghias. Kemudian ada bentuk yang akan
dilanjutkan oleh Bapak Fikri. Baik, Pak Akel. Akan saya lanjutkan. Kita akan mempelajari bentuk. Next. Bentuk itu pengertiannya merupakan adalah suatu elemen dasar dalam desain. Bentuk terdiri maupun dikombinasikan dengan bentuk lain atau dengan garis. Dapat menyampaikan arti yang universal sama seperti memberikan petunjuk pada mata atau mengelola informasi. Lalu ada beberapa jenis bentuk seperti lingkaran, segitiga, dan persegi. Untuk lingkaran dapat mewakili kekekalan dan bersifat melindungi. Sedangkan segitiga merupakan bentuk runcing yang menjadi suatu penunjuk arah. Untuk itu kesan yang timbul adalah pencapaian tujuan untuk segitiga. Lalu untuk persegi, kotak dan persegi panjang menunjukkan kejujuran dan stabilitas. Lalu ada unsur warna. Warna dapat didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau secara subjektif atau psikologi yang merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. Secara objektif atau fisik, warna dapat diberikan oleh panjang gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang sempit dari gelombang elektromagnetik. Lalu ada unsur tipografi. Tipografi merupakan ilmu yang memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia untuk dapat menciptakan kesan tertentu dan khusus, sehingga dapat membuat para pembaca untuk mendapatkan kenyamanan dalam membaca. Next. Lalu untuk fungsi tipografi sendiri ada 3, yaitu menarik perhatian pembaca, lalu menciptakan keindahan, dan kemudahan membaca. Untuk jenis-jenis tipografi yang sering digunakan ada seperti Roman, lalu Egyptian, lalu sans serif, dan script, dan juga miscellaneous. Lalu ada unsur tekstur. Pengertian dari tekstur merupakan kualitas tertentu dari suatu permukaan yang timbul sebagai akibat dari struktur 3 dimensi, dan juga merupakan unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa, sebagai usaha untuk memberikan rasa tertentu. Ada 2 contoh untuk tekstur, bisa dilihat seperti gambar itu. Itu merupakan tekstur dari kertas yang dapat menimbulkan agak rasa kasar gitu di mata. Next. Lalu ada unsur ruang. Ruang dalam desain grafis merupakan suatu yang biasanya dibilang bidang untuk para desainer menuangkan seluruh inspirasi bidang tersebut, baik berupa warna, bidang garis, atau yang lain. Dengan ruang kosong yang lebih luas, Anda bisa merasakan sebuah elemen yang terasa jauh. Sedangkan dengan ruang yang kosong, Anda bisa merasakan elemen yang jauh terasa dekat. Untuk selanjutnya, akan ada sesi break room yang akan dipimpin oleh Ibu Maulia dan Bapak Akil. Untuk selanjutnya akan saya bagi menjadi 2 kelompok dan nanti di breakout room akan dijelaskan bahan diskusi untuk kalian. Halo semua. Di sini nanti kalian akan diberi bahan diskusi yaitu mengidentifikasi unsur desain yang ada di poster yang akan saya berikan sebentar.
ini poster yang mungkin kalian bisa identifikasi unsur-unsurnya. Dari poster yang saya tampilkan ini, menurut kalian unsur desain apa saja yang ada di dalam poster ini? Tipografi. Tipografi yang kayak gimana? Ini loh yang apa? Tulisan-tulisan ini namanya tipografi. Special Ya. cell gitu. Betul. Untuk tipografinya sendiri di poster ini tuh kayak gimana ya? Kalau boleh dijelaskan. Tipografinya itu menampilkan info bahwa ini lagi ada penawaran yang menarik gitu. Oh, berarti tampilannya formal ya mungkin menurut Mas Dewana. Iya, Bu. Selanjutnya, apalagi kira-kira unsur desain yang ada di poster ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mas Nathanael. Menurut saya yang paling jelas itu sih warnanya ya, Bu. Oh iya, warnanya seperti apa menurut Mas Nathanael? Warnanya ini menurut saya sangat kontras ya. Jadi itu posternya jadi lebih enak dipandang gitu. Ya, bisa diterima. Yang lainnya, ada yang mau mengidentifikasi lagi dari poster ini? Mungkin dari bentuknya, Bu. Bentuknya sendiri menurut Mas Husen seperti apa? Bentuknya itu cukup variatif ya, Bu. Karena memanfaatkan beberapa kombinasi bentuk, kayak ada lingkaran, terus juga ada bentuk dasar yang lain, kayak persegi, segitiga, kayak gitu, Bu. Jadi kesannya itu nggak monoton dan bisa menarik perhatian lebih. Oh iya, betul sekali Mas Husen. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari yang lainnya buat identifikasi dari poster ini? Mungkin kan tadi udah dijelasin di awal kalau unsur desain ada ruang, bentuk, tipografi, tekstur, warna, dan lain-lain. Nah, yang ada di sini selain yang udah disebutkan tadi, kira-kira unsur apa lagi ya? Atau mungkin udah nggak ada lagi? Izin menjawab. Ya, silakan. Selain unsur yang udah disebutkan tadi, ada unsur ruang. Jadi itu mungkin ada penempatan ruang-ruang yang tidak dibiarkan kosong, kayak dikasih titik-titik, terus dikasih tanda silang supaya tidak menimbulkan kesan yang kosong. Oh ya, betul sekali buat Mbak Rati. Mungkin itu yang bisa kalian identifikasikan. Sekian penyampaian dari saya. Saya stop share dulu ya. Baiklah, setelah mendengar penjelasan tadi, kali ini saya akan bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apa unsur-unsur yang ada di foto poster ini? Siapa yang bisa menjawabnya? Mungkin saya, Pak, izin menjawab. Ayo, boleh. Ya, yang saya lihat ada unsur warna ya. Terlihat penggunaan warna yang kontras sehingga masing-masing unsur dapat terlihat mencolok dan menarik untuk pembaca. Nah, benar sekali. Selanjutnya, apakah ada yang lain? Unsur yang lainnya yang kamu ketahui? Mungkin ada unsur tipografi dari tulisan ya. Mungkin penggunaannya sangat cocok dan tepat
karena menuliskan tegas gitu mengenai school admission ini cocok ya. Terus dari untuk warna menurut tadi Mas Rizak sudah istilahnya mewakili juga gitu. Dari segi warna yang nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang juga gitu. Jadi lebih enak dipandang. Kecilin kas rampung, nah. Melu, kecilin kas rampung. Untuk yang lain, apakah ada jawabannya? Mungkin Mas Dulkarnain atau Mas Palguno? Kecilin kas rampung. 5 menit. Yomot, kan? Izin menjawab, yaitu sebenarnya ya Pak, menurut saya itu penekanan di modelnya itu menambah kayak kesan untuk menarik pembaca sih Pak. Ada modelnya di sini, unsur penekanan. Betul sekali. Nah, untuk Arya, apakah Arya punya jawaban lain dari poster ini? Mohon maaf Pak, mungkin pertanyaannya bisa diulang karena saya habis dari kamar mandi tadi, maaf. Oh, kan ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fikri dan Pak Lanjar tentang unsur-unsur desain. Ya. Nah, menurut kamu dari poster ini apa unsur-unsurnya? Kalau saya sendiri sih mungkin sama seperti Mas Palguno ya tadi kalau nggak salah. Unsur yang paling mencolok tuh yang ini apa namanya, orangnya, karena literally mendominasi hampir keseluruhan posternya. Ya, kurang lebih itu pendasar. Oke, benar sekali. Untuk Mas Dulkarnain, apakah ingin jawab? Baiklah, jadi jawaban Pak Fikri dan Pak Lanjar tadi. Mari kita menunggu untuk kembali ke main room-nya. Ini udah masuk Zoom semua ya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Adi. Ya, tadi kan teman-teman sudah masuk kelompoknya masing-masing dan sudah mendiskusikan unsur-unsur dari sebuah poster. Nah, di sini perwakilan dari setiap kelompok boleh memberikan hasil diskusinya tentang unsur-unsur apa saja yang ada dalam poster tersebut. Ya, mungkin dari kelompok yang pertama tadi boleh. Izin menyampaikan hasil diskusi. Oke, dari kelompok saya perwakilan dari kelompok pertama akan menyampaikan hasil diskusi. Bisa dilihat di depan sini poster yang kami diskusikan unsur-unsurnya tadi adalah sudah ditampilkan di depan sini ya. Dan unsur-unsurnya di dalamnya antara lain terdapat satu bentuk, di mana bentuknya di sini cukup variatif karena memanfaatkan kombinasi bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, dan sebagainya, dan tidak menimbulkan kesan monoton. Lalu kedua ada ruang, penempatan ruang di sini. Pemanfaatan ruang yang kosong menambah ornamen seperti tanda silang, lingkaran, dan lain-lain sudah sangat bagus. Karena bagian yang kosong jika tidak ditambah sesuatu akan membuat pembaca merasa agak terganggu dan terkesan sepi. Lalu untuk warnanya sendiri, di sini bisa kita lihat bahwa warnanya
sangat kontras antara satu dengan yang lainnya, palet warnanya. Jadi bisa dibilang warna yang kontras ini, palet warna yang kontras ini membuat poster tersebut lebih enak dipandang. Lalu selanjutnya yang terakhir tipografi, pemakaian font sans serif di sini menurut kami sudah sangat tepat untuk poster yang menekankan iklan penjualan gitu. Itu saja hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Ya, penjelasan dari Saudara Nathanael sangat bagus. Dalam poster ini memang sudah menerapkan beberapa unsur dari desain grafis itu, yaitu dari bentuknya sudah diterapkan, kemudian ada ruang atau space-nya juga diterapkan dalam poster ini, dan ada warna serta tipografinya. Kemudian selanjutnya dari kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya tadi. Ya, mungkin perwakilan dari kelompok 2 bisa menampilkan hasil diskusinya tadi tentang poster tersebut. Ya, saya izin menjawab. Ya, silahkan. Ya, hasil dari diskusi kelompok kami tadi dapat dilihat pada poster penggunaan warna yang kontras sehingga antar unsur itu terlihat lebih menarik untuk bagi para pembaca. Lalu yang kedua ada unsur tipografi, font yang digunakan mudah dibaca untuk para pembacanya sehingga informasi yang disampaikan di dalam poster dapat dicerna oleh para pembaca dengan baik. Kemudian unsur yang ketiga ada unsur bentuk, digunakannya beberapa bentuk dari gambar dan ornamen dalam poster sehingga poster terlihat lebih sehingga bentuk-bentuk tersebut menambah keindahan pada poster tersebut. Ya, betul sekali penjelasan dari salah satu perwakilan kelompok 2. Dalam poster ini sudah juga menerapkan dari unsur-unsur desain grafis, dari warnanya yang mencolok bisa menarik peminat pembaca. Kemudian ada unsur bidangnya, lalu tipografinya yang membuat pembaca menerima informasi yang disampaikan lebih mudah. Dan yang terakhir ada unsur bentuk, gambar dan ornamennya memang menambah keindahan dari poster ini. Oke, sekian buat pertemuan pada pagi hari ini. Untuk per kelompok tadi diskusinya udah bagus banget, hasil diskusinya juga bisa sampaiin di depan. Terus untuk kedepannya mungkin bisa aktif seperti ini lagi ya teman-teman. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Apakah nanti ada tugas? Siap, Bu. Oh, tentu ada.